sharing ke kalian wrap up aku atau buku-buku apa aja yang sudah aku baca di bulan Juni kemarin. Hello Book Besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Seperti yang kalian lihat di judul, hari ini aku mau sharing ke kalian wrap up aku atau buku-buku apa aja yang sudah aku baca di bulan Juni kemarin. Tapi sebelum ke video ini, jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatimuin, karena di sana aku ngupload konten yang gak aku upload di sini. Pastikan kalau duduk manis, siapkan cemilan dan air putih. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Bukan pertama judulnya Salawatin Aja. Ini karya Mukhlis Marshall. Ini ada dua buku sebenarnya. Buku yang keduanya seperti ini. Jadi kayak beda warna. Satu warna biru ketuaan, terus ada satu biru kayak turkila gitu. Jadi buku ini tuh membahas tentang bagaimana keutamaan bersalawat, perintah salawat dan semua tentang salawat. Terus di dalam buku ini juga terselip beberapa cerita, kisah nyata orang-orang yang sudah mengamalkan salawat. Ini tuh bukunya bagus banget dan wajib banget kalian baca. Buku yang kedua judulnya Spoiler, karya Leon Nurida. Kalau ini menceritakan tentang seorang anak remaja yang bernama Kev. Dia itu masuk ke klub film di sekolahnya dan pada saat itu dia harus menyelidiki sebuah kasus pembunuhan dan kasus teror. Aku cukup suka dengan buku ini, ceritanya juga kompleks. Jadi kayak konflik yang ada di dalam cerita ini bener-bener buat kita itu bisa langsung masuk ke dalam ceritanya. Aku juga cukup suka dengan beberapa karakter di dalam buku ini. Buku ini juga sudah PO, jadi kamu bisa langsung beli aja di official Bentang Pustaka. Selanjutnya ada Cita Cinta Caraka. Ini juga berkisah tentang seorang cowok yang bernama Caraka. Jadi Caraka ini itu adalah seorang manajer dari band Aspir. Dan di sini Caraka bertemu dengan seorang gadis yang bernama Anin. Anin ini tipikal cewek polos yang berasal dari desa, kampung, terus datang ke kota untuk kuliah, terus ketemu dengan Caraka. Aku juga cukup suka dengan penggambaran karakter dalam buku ini. Alurnya juga naik turun, jadi kayak bikin kita itu bisa merasakan bagaimana situasi di dalam ceritanya. Kalau misalkan kalian mau baca buku ini juga bisa langsung pesan saja di official Belia Bentang. Di sana mereka juga sudah buka PO-nya dan sekarang sudah ready. Selanjutnya ada Angsa dan Kelilawar. Nah, ini adalah buku kedua dari Keigo Higashino yang sudah aku baca. As far as I read, buku ini masih kurang mengejutkan aku kayak di buku pertamanya yang ini. Tapi yang aku sukanya di dalam buku ini tuh bener-bener penyelidikannya itu kayak details banget dan kita bisa diajak untuk berpikir bagaimana kasus dalam pembunuhan di buku ini gitu loh. Jadi ceritanya ada seorang pengacara yang bernama Kensuke. Dia ini terbunuh dalam mobil dan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bernama Tatsuro mengaku kalau sudah membunuh Kensuke. Kedua anak dari masing-masing korban dan pelaku ini tuh heran kok bisa-bisanya ayah mereka itu terlibat sebuah kasus. Yang pertama Kensuke, karena Kensuke ini adalah tipikal ayah yang baik dan tidak punya musuh gitu ya. Sedangkan Tatsuro seorang ayah yang pendiam dan kayaknya tidak mungkin juga untuk membunuh gitu loh. Buku selanjutnya adalah When You Get the Chance, karya Emma Lord. Ini buku yang aku beli di Books and Beyond. Sayangnya Books and Beyond sudah tutup offline. Sejauh yang aku baca buku ini emang bikin greget ya, dan aku suka dengan konsep ceritanya dan konflik dalam buku ini juga lumayan kompleks. Jadi kayak bikin kita greget juga di dalam buku ini. Karakternya juga cukup kuat menurut aku. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang seorang gadis bernama Millie. Dia itu kayak mau jadi superstar gitu dan minta dukungan ayahnya. Cuman ayahnya ini tuh kayak masih segan gitu loh, masih kayak belum setuju kalau Millie menjadi superstar gitu ya. Sedangkan si ayahnya ini single dad gitu. Si Millie ini harus mencari juga ibunya gitu loh. Konfliknya juga cukup aku suka dan karakternya cukup kuat. Buku yang selanjutnya adalah 99 Cahaya di Langit Eropa. Ini adalah buku kedua dari trilogi Langit. Buku ini karya Hanum dan Rangga. Buku ini menceritakan tentang perjalanan Hanum di Eropa, khususnya di kota Wina, Austria. Di sana dia banyak mengunjungi museum-museum dan mempelajari bagaimana sejarah Islam melalui Fatma, sahabatnya, dan Marion. Buku ini benar-benar bagus banget. Aku suka dengan penjabaran dan tulisannya yang bikin detail banget dan bikin kita itu bisa terhanyut dalam ceritanya. Bener-bener banyak banget ilmu yang aku dapat dalam buku ini. Kalian wajib banget buat baca.
Buku selanjutnya adalah Bulan Terbelah di Langit Amerika. Ini juga karya dari Hanum dan Rangga. Ini merupakan salah satu buku dari trilogi Langit juga. Buku ini tuh dia lebih kayak ke bagaimana peristiwa WTC 911. Kalau misalkan kalian belum tahu peristiwa WTC 911, kalian bisa langsung Google aja. Jadi di sini tuh diceritakan kalau Hanum menjadi jurnalis dan dia harus mewawancarai warga dari korban peristiwa WTC 911. Dan buku ini tuh bener-bener juga banyak pelajaran yang aku dapatkan. Kisahnya tuh bagus banget, konfliknya itu bener-bener padat. Jadi kayak semua hal yang kamu baca dalam buku ini tuh semua kayak bener-bener ilmu yang bakalan kau dapat gitu loh. Aku suka banget dengan buku ini gitu ya, dan kalian gak bakal nyesel kalau baca. Buku yang selanjutnya adalah As Long as the Lemon Trees Grow karya Zolfa Kato. Ini juga salah satu buku yang bikin aku nangis meraung-raung, kayak kok bisa ada kisah yang setragis ini gitu loh. Buku ini tuh berkisah tentang Salama, seorang farmasis, salah satu tenaga medis di Suriah sana. Salama ini mempunyai dua pilihan, apakah dia harus meninggalkan Suriah untuk menyelamatkan Laila, iparnya yang sedang hamil besar, atau tetap stay di Suriah untuk membantu warganya gitu ya. Jadi di sana itu kan sekolah, rumah sakit, fasilitas masyarakat itu juga sudah dibom gitu ya, dan banyak sekali terjadi peperangan di sana. Salah satu hal yang mengganggu Salama adalah dia harus menetap di Suriah untuk membantu para warga, karena tempat kerja Salama ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang masih berdiri, karena tenaga medis itu kurang banget di sana. Jadi makanya tuh Salama nggak tega gitu loh kalau meninggalkan Suriah dan meninggalkan juga warga-warga yang terkapar, terkena bom, sama rekan-rekan kerjanya yang berusaha untuk menyelamatkan warga Suriah. Bener-bener ini tuh di real buku yang sangat-sangat sedih banget, tragis banget. Kalau misalkan kalian belum ada mental buat baca, mungkin kalian tunggu-tunggu saja dulu kalau ada mental, tapi aku jamin buku ini bagus banget ceritanya. At least satu kali kamu bisa baca deh buku ini. Oke, buku yang terakhir yang aku baca di bulan Juni adalah Baby to Be karya Marina Yudita. Nah, kalau ini juga merupakan salah satu buku favorit aku di bulan Juni kemarin, menceritakan tentang Adele, seorang doula. Jadi doula itu adalah asisten bersertifikat yang profesional dalam membantu menangani ibu hamil dan ibu melahirkan. Jadi doula itu tugasnya untuk memberikan kenyamanan buat ibu hamil dan ibu melahirkan ya. Bukan tindakan melahirkannya, tapi bagaimana si doula ini menemani dan mendampingi si ibu hamil dalam melahirkan. Dalam cerita ini tuh Adele tuh tidak mau melahirkan, tidak mau menikah, tapi tiba-tiba ada seekor bangau yang membawa ruh sebuah bayi, dan katanya ini adalah bayinya si Adele. Lah kok bisa Adele aja belum menikah bisa hamil tuh gimana caranya gitu ya. Dan pada saat itu Adele menawarkanlah kepada Bo kalau oke, saya bakalan mencari ibu asli dari ruh bayi ini gitu, untuk biar dia tidak dapat bayi ini. Buku ini tuh bagus sekali, perjalanan cara si Adele menemukan ibu aslinya tuh bener-bener dibuat speechless buat aku, karena aku suka banget dengan kisahnya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat ketika baca buku ini. Salah satunya adalah kita bisa melihat dan merasakan dan mengetahui bagaimana perjuangan ibu hamil, bagaimana perjuangan dan sakitnya melahirkan, terus bagaimana macam-macam kriteria ibu hamil. Ada yang tidak didampingi suami, ada yang masih belia terus hamil di luar nikah, ada juga yang jadi selingkuhan suami orang. Itu kayak bener-bener macam-macam semua ada dalam sini. Buku ini bagusnya itu yang seperti aku bilang, banyak banget pesan moral dan wajib banget kamu baca. Sudah open PO, jadi kalau misalkan kamu mau baca buku ini bisa banget langsung ke official Shopee Bintang Pustaka. Buku apa aja yang sudah kalian baca di bulan Juni kemarin? Kasih tau aku di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching, have a nice day, see you next video, bye bye.